pesawat, tiket pesawat atau dokumen perjalanan, KTP, ini semua aku ditolak dan aku disuruh rapid test. Keterangannya cuma kayak gini. Aku bayar 350.000 dan ini sama ada surat. Aku ini masuknya apa sini, untuk surat ini aku bayar 250.000. Untuk surat ini aku bayar 200. Ini dokumen yang aku bawa nggak berlaku. Katanya rapid test itu berlaku hanya 3 hari dan infonya aku nggak tahu di mana. Mungkin aku yang salah, kurang update, tapi aku yakin banget 100%. Curahan hati Friska Sinaga mengenai prosedur keberangkatan seseorang dengan pesawat terbang di kala pandemi sempat hebohkan media sosial Instagram. Ia mengaku heran lantaran kondisi di lapangan berbeda dengan apa yang disyaratkan pemerintah. Kok bisa ya? Kalau aku sih nangkapnya lebih ke miskomunikasi dari pihak pemerintah, airport sama maskapai ya. Karena sebelum aku flight itu pasti kan aku konfirmasi dulu customer service yang terkait, baik itu dari pihak Angkasa Pura ataupun maskapai. Nah, waktu aku konfirmasi itu aku nanya dokumen yang diperlukan apa aja. Nah, mereka bilang surat negatif COVID, surat keterangan dari perusahaan bekerja, surat pengantar dari lurah setempat kalau bisa pakai materai, nah sama KTP atau dokumen perjalanan juga. Nah, semua itu udah aku siapin. Cuman masalahnya pihak dari maskapai atau airport itu nggak memberitahukan surat negatif COVID ini berlakunya berapa hari. Nyampe di bandara, aku di pihak KKP sama dari Dinkes itu mereka periksa, itu ditolak mentah-mentah hasil rapid testnya. Aku bilang kenapa, aku bilang kayak gitu kan. Terus mereka bilang karena kita berlakunya 3 hari loh, 3 hari. Sedangkan kita dari rumah sakit sendiri di infonya 7 sampai 10 hari dan harusnya itu pas. Aku bilang yaudah, akhirnya mereka bilang coba ke rumah sakit Patar Asi aja, ada 20 menitan dari bandara ini kata dia gitu. Oke, Patar Asi. Nyampe di Patar Asi, tiba-tiba mereka bilang sticknya habis. Sticknya habis, aku udah mohon banget ini nggak bisa karena aku flight jam 5. Aku bilang nyampe di bandara itu aku jam 12-an. KKP-nya bilang kamu namanya siapa? Friska Sinaga. Aku bilang kayak gitu. Terus mereka telepon tuh ke pihak rumah sakit. Tiba-tiba ada. Bilang aja dari Dinkes tadi udah ditelepon. Oh gitu, aku bilang kenapa tadi saya ditolak ya Bu? Ya udah coba aja ke sana. Pokoknya nggak sampai sejam pasti udah beres. Cerita Friska tadi jadi buat saya penasaran. Kok bisa ya apa yang disyaratkan malah beda kenyataannya pas di lapangan? Saya jadi pengen telusuri nih, gimana ya cara pengecekan dokumen saat kita mau keluar kota dengan pesawat terbang. Tapi sebelum ke bandara, saya mau rapid test dulu nih di salah satu rumah sakit swasta. Itu kan jadi salah satu syaratnya juga. Tadi udah pembayaran, terus dapat bukti untuk ngantri di drive-thru. Jadi nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Tipis pembuluh darahnya. Udah dibawa aja ya? Iya. Baik Mbak. Takut kayak lebih gimana gitu di situ tuh. Ini aja. Oh jadi ada 2 opsi ya, di atas sama. Enggak juga sih, kan namanya pembuluh darah bisa di mana-mana sebenarnya. Kepalanya, tangannya. Oke, hasil rapid test dan beberapa syarat lain udah di tangan. Saatnya kita ke Bandara Soekarno-Hatta. Walaupun aktivitas di bandara perlahan berjalan normal, tapi keadaannya bisa dibilang masih sepi sih. Penjagaan baik dari petugas keamanan bandara sampai petugas kantor kesehatan pelabuhan bandara pun sangat minim. Saya lumayan kebingungan nih mau tanya-tanya soal dokumen apa aja yang harus disiapin sebagai syarat berpergian jauh. Nah, itu ada petugas salah satu maskapai penerbangan. Kita coba tanya langsung yuk. Nah, kalau si surat keterangan sehat si rapid itu bisa puskesmas atau RSUD atau kalau Mbaknya sudah bikin surat rapidnya? udah. Nah, saya makanya mau make sure nih, takutnya bisa nggak ya si RSUD atau puskesmas atau harus swasta gitu. Rumah sakit nggak apa-apa, yang penting udah ada rapid itu. Apapun ya? Apapun.
Oh gitu, berarti swasta bisa ya? Iya. Karena saya kayak ada beberapa kerabat juga yang RSUD atau puskesmas gitu. Nah sayanya sih swasta bisa berarti. Nggak apa-apa, yang penting surat rapid aja. Enggak masalah ya Mbak, mau dari matamu Iya, surat soalnya keterangan. tes rapid juga di sini diadakan di bawah si kedatangan. Oh, kalau yang belum rapid atau Jadi kan kalau penumpang dadakan misalkan beli tiket, kalau mau tes rapid pas rapid dulu di sini berapa bayarnya? 225. 225 Oh berarti bandara menyediakan ya yang Yang belum ya? menyediakan itu dari pihak rumah sakit bandaranya. Nah, akhirnya selesai juga nih perjalanan kita hari ini. Dari tadi udah mulai rapid test, terus akhirnya kita kunjungi juga di bandara, kita buktiin ya. Walaupun tadi saya sedikit kasih kesimpulan gitu, pengawasan di sana juga memang tidak terlalu ketat. Petugas dari KKP juga begitu lenggang ya, penjagaannya hanya beberapa saja yang bisa dilihat. Namun kita juga mendapat informasi nih bahwa bandara sendiri menyediakan rumah sakit atau klinik yang nantinya bisa mengadakan rapid test untuk para calon penumpang yang belum mempunyai surat keterangan sehat atau rapid test itu sendiri. Lucy Oloan, Oktobari melaporkan untuk NET.